Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati sahibul majlis Adinda Al-Ustadz Soni'in beserta keluarga besarnya, kita doakan beliau mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur, barokah hidupnya, barokah ilmunya, manfaat untuk tiang pelenggung sami. Amin ya rabbal alamin. Adinda Tuan Guru Haji Raksanjani LC yang juga saya hormati, tadi telah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa untuk kita. Mudah-mudahan beliau tetap istiqomah sampai akhir hayatnya menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua, para hujat, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah pada hari ini, hari Rabu ini, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita semua, dan juga merupakan bekal ketika kelak kita dipanggil menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi rombongan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga di belakang beliau. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Allahumma salli salatan kamilatan taman
uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyid Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah kulli ma'lumillah. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para walinya, dalam rombongannya wali Dato' Lopan, dalam rombongannya wali Dato' Lopan. Semoga Allah memasukkan kita semua
Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya tuan gurunya, dalam rombongannya para ustadznya. Amin ya rabbal. Tuan Guru Nurdin, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Adinda Tuan Guru Haji Nurdin Salim, ihtiraman hayyu. Silakan Dinda. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, alhamdulillah. Kok ketawa? Ibu-ibu ini pada sensi ya. Giliran yang datang yang masih bajang, yang lingsir dicuekin. Udah deh pulang juga udah, kan udah datang. Yang bajang sudah datang, yang lingsir pulang. Habis giliran yang datang masih bajang gagah, yang lagi baca sholawat dicuekin. Sian deh aku. Subhanallah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, hidup kita ini ingin nyaman, ingin tenang, ingin tentram, ingin bahagia dunia akhirat. Betul? Makanya Bapak Ibu datang ke pengajian, diawali dengan berzikir kepada Allah dan diberikan ilmu-ilmu oleh tuan-tuan guru kita semua. Alhamdulillah. Saya bawakan rotibul haddadnya, nggak ada tendensi dengan politik, tidak ada. Rotibul haddad ini murni dicetak oleh Ibu Hajah Ermalena sebelum beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Dari dulu sudah diberikan untuk memberikan amal jariah. Bahkan beliau juga ngirim yang namanya tasbih. Adapun yang kebagian alhamdulillah, yang nggak kebagian belakangan insya Allah. Tidak ada tendensi politik nggih. Urusan politik mah nanti 2024 nggih. Mau pilih siapa presidennya ke, yang jelas kalau seandainya ada calon presiden dari independen tanpa partai politik, saya akan menjagokan, yaitu presiden kita adalah Ustadz Soniin. Amin. Amin. Pantas enggak beliau jadi presiden? Masih muda, punya ilmu, tegas, alhamdulillah, zuhud, qanaah, enggak bakalan korupsi. Betul? Betul? Oh, didampingin oleh menteri agamanya, di sampingnya Tuan Guru Haji Nurdin. Oh, kalau Tuan Guru Haji Nurdin Salim jadi menteri agama, insya Allah bapak dan ibu naik umroh, berangkat umroh gratis. Amin. Doakan makanya biar beliau jadi menteri agama. Saya yakin jamaah majelis taklim yang ada di tempat ini, bahkan di tempat manapun, umroh gratis, nggak pakai ongkos, hanya dengan satu syarat, jalan kaki dari sini ke Mekah. Sanggup? Sanggup?
Ya nggak mungkin sebanyak ini ribuan mau dinaikkan umroh gratis, dari mana kepengnya? Kalau bukan korupsi, betul. Makanya menteri-menteri banyak yang korupsi, tidak terkecuali juga sebagian menteri agama. Oh, kalau saya mah beliau jadi presiden pasti ingat, oh Pak Kiai teman saya, kata beliau. Saya angkat Pak Kiai ini menjadi menteri pemberdayaan wanita. Subhanallah. Ini kalau kita udah bicara politik, ya Allah, black campaign yang ada saat ini, kalau bahasa kerennya black campaign, saling sikut kanan kiri, saling fitnah, yang satunya begini, yang satunya begini, yang satunya begini. Makanya kalau kita tidak tahu siapa yang harus kita pilih, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang dekat dengan Allah, yang lisannya hatinya selalu berhubungan dengan Allah, yang ahli zikir kepada Allah, yang jarang tidur malam, yang selalu munajat ibadah kepada Allah. Siapa beliau-beliau? Adalah para tuan guru dan para ustadz. Kalau memang kalian nggak tahu siapa presiden yang harus dipilih, tanya sama beliau, insya Allah dikasih tahu. Oh, kita memalu bertanya. Kita sendiri punya hubungan dengan Allah. Istaghfir rabbak wastaftih qalbak. Minta petunjuk dengan sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah, minta fatwa kepada hati nurani. Insya Allah itu yang terbaik. Tapi jangan lupa nanti nggak ada gambarnya Ustadz Soniin. Ini hanya wacana. Mudah-mudahan beneran, amin. Amin ya rabbal. Makanya Nabi kasih tahu kepada kita Bapak Ibu, qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Hidup di dunia ini akan tegak berkesinambungan sampai hari kiamat. Masyarakatnya hidup aman, nyaman, tentram, bahagia, yaitu dengan 4 perkara. Ini Nabi kasih tahu kepada kita. Apa yang 4 perkara tersebut? Yang pertama adalah bi ilmil ulama, yaitu dengan ilmunya para ulama. Nih, sebutan saja Pak Bu, Tuan Guru, sebutan saja Ustadz, semua itu adalah ulama. Karena beda daerah, beda sebutan. Kalau di Sumatera ulama dipanggil Buya. Makanya Buya Hamkah, iya kan? Ya, Buya Somad, Abdus Somad, itu sebutan. Begitu pindah ke Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, berubah panggilannya menjadi Kiai. Makanya alhamdulillah jelek-jelek begini saya juga dipanggil. Kalau di Jawa Barat sebutannya beda lagi, ulama itu dipanggil dengan ajengan. Bahasa Sunda yaitu yang paling mulia al-mukarrom, maka disebut dengan ajengan. Pindah ke Lombok dipanggil dengan sebutan Tuan Guru. Nih hanya sebutan saja. Semua itu adalah al-ulama warathatul anbiya. Ulama inilah yang meneruskan estafet perjuangan baginda Rasulullah Muhammad, yang tidak pernah kenal lelah. Coba lihat Ustadz Soniin, majelis taklimnya sungguh sangat luar biasa. Kemudian beliau ngisi pengajian di mana-mana untuk umat, nggak pernah kenal lelah, mau pagi, siang, sore, malam, terus berdakwah dan berdakwah memberikan ilmunya. Termasuk Tuan Guru Haji Nurdin Salim, Tuan Guru Naksanjani, termasuk tiang. Nggak pernah kenal capek Bapak Ibu. Kadang maaf sudah lelah betul, tapi karena panggilan yang mulia untuk menyampaikan ilmu, hilang yang namanya capek tersebut. Alhamdulillah. Makanya kata Nabi, akrimul ulama fa innahum mukramuna wa indallahi kurama. Muliakan Pak Bu, bukan diminta kita ini, tapi Nabi yang menyuruh kepada tiang pendukung Sami. Ketika ada seorang ulama, apapun panggilannya, mau dia Tuan Guru ataupun Ustadz, Kiai, ajengan, Buya, muliakan. Bukan karena orangnya, tapi karena ilmunya yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahum mukramuna, karena sesungguhnya mereka ini dimuliakan, dipilih
dipilih oleh Allah untuk diamanahkan ilmu, disampaikan kepada umat, perpanjangan tangan dari baginda Rasulullah Muhammad. Bahkan wa indallahi kurama, karena mereka ini di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia. Bukan mengada-ngada, tapi ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Kalau kita nggak ngikutin Nabi, ngikutin siapa? Presiden salah, menteri salah, gubernur salah, bupati, wali kota salah, camat, kepala desa, lurah, kadus, RT, RW, tiang pelunggung sami salah. Yang maksum itu, yang paling benar itu hanya baginda Rasulullah Muhammad. Kalau baginda Rasul nggak pernah ada salahnya Pak Bu, semua aqwaluhu wa af'aluhu, tindak tanduknya, perkataannya dijadikan suri teladan oleh kita. Nah karena itulah sebagai perpanjangan tangan, maka bi ilmil ulama, ilmunya para ulama. Itu yang pertama. Singkat saja karena dikasih waktu cuman 2 jam, setengah jam gitu. Yang kedua, hidup kita ini akan berkesinambungan sampai hari kiamat, tegak terus. Hidup kita akan bahagia, yaitu yang kedua, wa bi'adlil umaro, yaitu dengan adilnya para pemimpin. Jadi pemimpin harus adil, mulai dari tingkat bawah harus adil, termasuk yang laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, yang perempuan, ibu-ibu adalah al-ummahat madrasatul ula lidilil aulad, yang merupakan ibu-ibu ini adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya, juga pemimpin. Apalagi pemimpin sampai ke bangsa dengan negara yang kita cintai ini, sampai kepada presiden, harus adil. Bukan mengedepankan kepentingan pribadi dan golongannya, tapi adil wad'u syai'i ala mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adalah adil. Nah kalau adil, insya Allah negara ini akan aman, amin. Nyaman, amin. Masyarakatnya hidup adil, berkemakmuran, makmur, berkeadilan, amin ya rabbal. Saat ketelu, hidup kita ini akan nyaman, tentram, bahagia, berkesinambungan sampai akhir hayat kita, sampai hari kiamat bahkan, yaitu wabisakhawatil aghniya, dengan sahawahnya, dermawannya orang-orang yang kaya, orang-orang yang dahif, orang-orang yang dilimpahkan oleh Allah anugerah berupa harta maaf, majelis taklim ini dibangun pakai kepeng apa pakai apa? Pakai napi? Pakai napi? Ternyata mohon maaf, bukan hanya di Jakarta perempuan-perempuan ini mata kepengan, termasuk di Lombok begini kepeng. Udah tahu ini jempol ini telunjuk digesek jadi kan mata duitan namanya. Ya wajarlah kalau perempuan mata duitan. Kenapa? Yang memenuhi rumah tangga itu adalah perempuan, yang beli ikan perempuan, yang belanja adalah perempuan, ya yang laki-laki hanya ngasih duit doang. Ya mau cukup mau enggak, kadang laki-laki enggak mau tahu. Pinter-pinternya perempuan, apalagi saat ini ya Allah belanjaan tambah, iya kan, buat beli skincare supaya apa? Supaya apa Bu? Napiaran glowing, nasi goreng. Udah zamannya, udah zaman now, nggak bisa dipungkiri itu. Kalau zaman dulu, maaf, zaman dulu seperti ibu-ibu yang sabun linsin ini nggak kenal dengan yang namanya skincare aslinya. Kalau sekarang tipu-tipu. Kalau dilihat ya Allah dari jauh, ya Allah itu glowingnya, itu muka, tapi begitu dilihat kakinya, udah nggak apa-apa, udah zamannya saat ini.
Iya, laki-laki makanya harus pinter-pinter sekarang memberikan yang namanya modal untuk istri. Kenapa? Sekarang ini sudah zaman, kadang rumput tetangga lebih indah daripada rumput kita yang ada di rumah. Betul? Betul? Artinya maaf, istri tetangga. Udah gak usah diterusin deh. Ini waktunya sekarang. Nah, kalau yang alnia ini sahawah Pak Bu, majelis taklim dibantu, pondok pesantren dibantu, apalagi tadi disebutkan oleh Tuan Guru Raksanjani sebagai jariah, masjid, musola, santren, sarana pendidikan terus dibangun, dibantu oleh orang-orang yang kaya, maka inilah yang ikut andil akan menjadi hidup manusia ini akan berkesinambungan sampai nanti hari kiamat. Amin. Orang kalau kaya berinfak bersedekah bagus, tapi lebih bagus lagi kalau yang hidupnya pas-pasan tapi berusaha untuk terus berinfak bersedekah semampunya. Contoh, maaf, kadang ada orang mau ngaji kepeng cuma 5.000, jalan kaki dikepel itu kepeng karena nggak bawa tas. Nyampe di majelis taklim, yuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan. Akhirnya kepeng yang 5.000 tadi yang dikepel sudah maaf basah, lecek lagi. Begitu diedarin itu yang namanya nare, alhamdulillah bagus. Kenapa? Ikhlas karena Allah untuk berinvestasi untuk akhirat. Maaf ibu bapak, kalau bapak dan ibu pergi ke Indomaret atau Alfamart bawa duit 200-300 ribu, sedikit apa banyak? Sedikit. Oke. Ketika jalan lagi yang lebih jauh ke epicentrum bawa duit 500 ribu sampai 1 juta, sedikit apa banyak? Sedikit. Jujur ibu mah, coba giliran datang ke majelis taklim seperti sekarang ini bawa kepeng 100 ribu saja, luwe apa? Tuh. Banyak apa sedikit? Coba tuh. Giliran maaf untuk perut yang ujung-ujungnya ke WC 300 ribu 1 juta sedikit. Tapi giliran datang ke majelis taklim untuk investasi akhirat, selain kita dapat pahala menuntut ilmu, ingin juga berinvestasi untuk akhirat, bersedekah, berinfak. Maaf, ketika diajak, ayo kita keluarkan duitnya untuk berinfak dan bersedekah sebagai investasi akhirat, bawa memang duit 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, bahkan 1 ribu. Yang dipilih yang mana? Ayo. Yang dipilih yang mana itu? Yang 100 ribu? Yang mana bu? 10 ribu. Alhamdulillah. Kadang yang dipilih cuman yang pingin masuk surga, pingin mendapatkan buruk, langsung wes bablas ke surga hanya dengan untung. Alhamdulillah Ustadz Soniin luar biasa, banyak relasinya, banyak jemaahnya, cepat selesai majelis taklimnya. Alhamdulillah. Tiang Pak Bu sudah hampir 2 tahun di Lombok, ngaji kemana-mana, sampai jeluk niki Dikman punya majelis, padahal ingin sekali saya punya majelis. Kenapa? Karena Allah belum mentakdirkan memberikan fasilitas untuk bikin. Tapi saya akan berusaha, mudah-mudahan Allah takdirkan, khususnya dorongan, doa dan apapun dari tuan-tuan guru dan jamaah, mudah-mudahan ke depan saya bisa bikin majelis taklim. Amin. Karena maaf, saya terasa malu Pak Bu kalau nggak punya majelis taklim seperti di Lombok ini. Beda dengan di Jakarta. Di Jakarta nggak punya majelis taklim, yang penting berdakwah, itu nggak ada apa-apa. Tapi alhamdulillah saya di Jakarta punya majelis taklim, punya madrasah, punya pondok pesantren. Tapi karena sekarang sudah tinggal di Lombok,
maka saya tinggalkan itu semua dan harus saya buka lembaran baru untuk di Lombok ini. Doakan nggih. Nggih. Karena yang terakhir, yang keempat, hidup kita ini akan tentram, bahagia, berkesinambungan sampai hari kiamat. Wa bidu'ail fuqara, dengan doanya orang yang fakir, orang yang hidupnya tidak terkontaminasi dengan urusan dunia. Dia benar meminta kepada Allah, menadahkan kedua belah tangannya, hatinya khusyuk. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang namanya harta yang dia pikirkan, melainkan hanya untuk Allah Subhanahu. Dengan hidupnya, matinya, semuanya diatur oleh Allah. Maka ketika dia berdoa, maka diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doanya orang-orang yang sedang berjuang seperti sekarang ini, yang sedang ngaji seperti sekarang ini, kalau didoakan, mudah-mudahan Pak Kiai punya majelis taklim. Amin. Terkabul doa kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sudah pas jam 11:30, setengah jam. Ya, matur tanpi asih tunas ampura, agung-agung sinampura. Wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.